Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Kali ini kita akan berlatih soal PAT atau penilaian akhir tahun tema 5 kelas 3. Ayo belajar. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal atau kita akan membahas soal PPKN. Yang pertama, di bawah ini contoh perilaku sikap bersatu dalam keberagaman, yaitu A. Tolong-menolong, B. Sabar, C. Pemarah. Pasti kalian sudah tahu apa jawabannya. Ya, betul. Tolong-menolong. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar terlebih dahulu dan kita baca soalnya. Berdasarkan gambar di samping, salah satu contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar ialah A. Marah-marah, B. Bermain bersama, C. Berkelahi. Menurut kalian apa yang sesuai dengan gambar? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah B. Bermain bersama. Kemudian yang ketiga, apakah di kelasmu ada siswa yang berbagai suku? Jika ada, maka sikap yang harus kamu lakukan ialah A. Tetap berteman, B. Menjauhinya, C. Tidak kenal. Menurut kamu yang mana? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu ya, jawabannya adalah A. Tetap berteman. Kemudian yang keempat, apakah kamu suka bermain sepak bola? Apakah manfaat dari kerjasama yang dilakukan dalam permainan sepak bola? Nah, apa ya kira-kira manfaat kerjasama saat bermain bola? Yaitu iya, betul sekali, untuk meraih kemenangan. Kita lanjut ya, soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan permainan pada gambar di samping. Sikap yang diperlukan saat bermain jika terjadi perbedaan pendapat sesama teman. Nah, jika ada perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan? Sikapnya itu bagaimana? Nah, yaitu harus saling menghargai. Ya, kita tidak boleh memaksa teman kita untuk mengikuti permainan yang kita ingin mainkan. Ya, oke. Kemudian nomor 6. Apakah kamu pernah makan pempek? Rudi sering bawa makanan pempek. Makanan pempek tersebut berasal dari... Nah, ayo. Kamu kan sering makan pempek. Kira-kira dari mana ya makanan pempek itu? Yap, betul. Dari Palembang. Kemudian nomor 7. Apa ayah sedang mencuci sepeda motor, ibu sedang memasak di dapur, sementara Dina sedang menyapu rumah? Apakah manfaat dari sikap bersatu dalam kegiatan tersebut? Nah, apa ya manfaatnya sikap bersatu dalam kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah tugas menjadi cepat selesai. Ya, jika kita lakukan berbagi tugas, maka akan cepat selesai. Itu adalah salah satu contoh jawabannya. Bagaimana jawabanmu? Kamu tentukan sendiri ya. Kemudian kita ke soal bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping, menunjukkan cuaca apa ya? Ada orang bawa payung, awan hitam, dan rintik-rintik air turun dari atas. Ya, betul sekali, yaitu hujan. Kemudian nomor 2, pada saat cuaca cerah, kita dapat bermain sepak bola. Istilah khusus yang kamu temukan pada kalimat di atas adalah... Nah, tapi kita bahas dulu tentang istilah khusus. Istilah khusus adalah kata-kata yang penggunaannya terbatas pada bidang tertentu. Jenis istilah ini tidak diketahui semua orang, atau jarang kita bicarakan, atau jarang kita obrolkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira yang mana? Apakah A. cerah, B. sepak bola, C. cuaca? Yap, betul, yaitu cuaca. Pinter. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sejak pagi sampai sore, Kota Malang diguyur hujan lebat. Sore itu Lani sedang menonton televisi. Pada berita televisi tersebut terdapat berita banjir yang sedang terjadi di kawasan Kota Malang. Daerah-daerah yang mengalami banjir yaitu daerah Galunggung, Soekarno-Hatta, dan Blimbing. Daerah tersebut mengalami kemacetan yang cukup parah. Dari bacaan di atas, apakah akibat yang terjadi saat Kota Malang mengalami banjir? A. Longsor, B. Macet, C. Kecelakaan.
Menurut kalian yang mana? Yang sesuai dengan paragraf di atas. Ya, betul, macet ya. Ada pada kalimat terakhir di situ. Daerah tersebut mengalami kemacetan yang cukup parah. Kemudian nomor 4, matahari bersinar terang tanpa malu-malu, sembunyi di balik awan menunjukkan terjadinya cuaca. Nah, itu ada kata kuncinya sembunyi ya. Mataharinya sembunyi di balik awan. Nah, berarti apa? Berarti mendung. Pintar. Kemudian kita nomor 5. Pagi ini udara terasa sejuk, matahari bersinar cukup cerah. Amira dan teman-teman sedang bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus karena karet gelangnya berceceran di lapangan. Teman-temannya langsung membantu Amira untuk membereskan karet gelang yang berceceran tersebut. Dari bacaan di atas, salah satu manfaat dari cuaca cerah. Nah, ayo. Apa ayo? Manfaat dari cuaca cerah. A. Bermain lompat tali. B. Tidur di rumah. C. Menjemur baju. Ya. Manfaat cuaca cerah tapi yang sesuai dengan paragraf di atas lo ya. Yap, betul. Jawabannya adalah bermain lompat tali. Oke, berikutnya kita ke nomor 6. Jika musim hujan, sebaiknya saat berangkat sekolah kita harus membawa A. Bekal, B. Sarung, C. Jas hujan. Apa yang harus kita bawa saat musim hujan? Yaitu jas hujan. Pinter. Nomor 7. Jika langit terlihat mendung gelap, maka tak lama lagi bertanda akan apa ya? Akan turun hujan. Pinter. Kemudian nomor 8. Keadaan cuaca yang berubah-ubah disebut pancaroba. Dampak dari perubahan tersebut dapat menimbulkan apa? Menimbulkan penyakit ya. Keadaan cuaca yang berubah-ubah biasa kita sebut dengan cuaca ekstrim atau pancaroba. Itu dapat menimbulkan penyakit dan juga bencana juga sebenarnya ya. Oke, nomor 9. Sebutkan 3 ciri-ciri terjadinya sebelum turun hujan. Nah, apa ya ciri-ciri sebelum turun hujan itu? Ini dia. Yang pertama, langit gelap atau mendung, kemudian udara terasa dingin dan terdengar suara petir. Kalau di Pak Erik biasanya glodok. Nah, itu ya suara petir. Kemudian nomor 10. Buatlah kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Nah, kalau kita membuat kalimat, kita harus sesuai dengan strukturnya ya. Ada S, P, O. Subjek, predikat, objek, keterangan. K. Ini adalah contoh jawaban yang sudah Pak Erik buat. Di situ, Doni bermain layang-layang saat cuaca cerah. Nah, Doni sebagai subjeknya, bermain sebagai predikatnya, objeknya yaitu layang-layang, dan keterangannya cuaca cerah. Seperti itu ya. Coba kalian nanti buat contoh kalimat sendiri ya. Oke, selanjutnya kita ke soal matematika. Oke, perhatikan nomor 1. Gambar di samping yang diarsir tersebut menunjukkan pecahan berapa. Yang diarsir 1 dipotongnya menjadi 4, berarti 1/4. Pinter. Kemudian nomor 2, gambar yang menunjukkan pecahan 1/2. Nah, kalau 1/2 berarti kita perhatikan penyebutnya ada 2, berarti kita cari yang dipotong 2 mana. Kemudian yang diarsir 1, yang mana ya kira-kira? Ya, betul, yang A, kan dipotong jadi 2 dan diarsir 1. Kemudian nomor 3, di situ ada berapa? Yuk, 1/3 ditambah 2/3. Jika kita melakukan penjumlahan pecahan, maka kita fokus di apa? Ayo, penyebut atau pembilang ya. Kita fokus di penyebutnya. Berarti kita fokus di atas, yang atas ya. 1/3 ditambah 2/3, maka 1 tambah 2 yaitu 3. Maka jawabannya ada
3/3. Oke, kemudian yang nomor 4, gambar di samping menunjukkan pecahan berapa ya? Dipotongnya jadi 5, diarsirnya 3, berarti 3/5. Pinter. Kemudian yang nomor 5, 6/15 ditambah 12/15. Nah ya, kita fokus yang atas, yang 6 ditambah 12 ya. Kemudian 6 tambah 12 berapa ya kira-kira? Ya, itu 18, maka adalah 18/15. Oke, lanjut. Kemudian nomor 6, 15/7 dikurangi 9/7 sama dengan berapa ya? 15 dikurangi 9 berapa? Ya, kita fokus yang bagian atas. Nah, kita fokus di pembilangnya. Kemudian ya 15 kurangi 9 berapa ya? 6, berarti 6/7. Kemudian nomor 7, manakah pecahan yang lebih besar di antara gambar di bawah ini? Nah, di situ ada dipotong jadi 2, di situ ada dipotong jadi 4. Untuk mempermudahnya, kita tambahkan atau kita potong saja itu yang bagian 1/2, nah menjadi 2/4. Menurut kamu 2/4 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 3/4? Ya, betul, yaitu 2/4 atau 1/2 itu lebih kecil dari 3/4 ya. Kita bisa perhatikan yang diarsir atau yang diwarna hitam itu ya. Oke, kemudian nomor 8, jika sebuah pizza dipotong menjadi 4 sama besar kemudian diambil 1 potong, berapakah nilai pecahan potongan pizza tersebut? Oke, Mbak Erik sudah buat pizza, kemudian dipotong jadi 4, 1, 2, 3, 4, kemudian diambil 1 potong. Nah, diambil 1, berapa nilai pecahan potongan pizza tersebut? Yang diambil 1 potong berarti 1 per, dipotong jadi berapa tadi pizzanya? 1, 2, 3, 4, berarti yaitu pecahannya yang dimakan atau 1 potongannya tadi bernilai 1/4. Oke, kita lanjut. Kemudian yang nomor 9, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Berapakah nilai pecahan dari melon tersebut? Nah, berapa ya? Nah, melon dipotong set jadi 8 bagian. 1 bagian bernilai berapa ya? Bernilai 1/8. Oke, kemudian nomor 10, Dita membawa bekal 15 batang coklat. Tiara telah memakan 5 batang coklat. Berapakah bagian coklat yang telah dimakan? Nah, yang telah dimakan berapa ya? Dita mempunyai 15, kemudian dimakan Tiara 5 seret. Nah, yang dimakan tadi berapa? 5. Terus jumlah yang Dita bawa 15, berarti 5/15. 5 itu adalah dari jumlah yang dimakan, 15 adalah jumlah keseluruhan coklatnya. Oke, kita lanjut ke soal SPDP. Kemudian nomor 1, motif gambar batik di samping merupakan motif apa ya? Nah, coba perhatikan gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Yang sesuai dengan soal yang mana ya kira-kira? Motif apa ya? Oh ya, betul, teliti sekali ya anak-anak ya, yaitu C, motif paksulan sang buah. Kemudian dari teks lagu di samping memiliki pola birama, yaitu lagu Ambilkan Bulanku. Berapa ya pola biramanya atau ketukannya dalam lagunya? Yaitu di situ ketahuan itu ada 4/4. Pinter, sip.
Oke, selanjutnya nomor 3. Teknik menjahit di samping merupakan teknik apa? Nah, dari gambar kita sudah bisa menentukan, yaitu itu adalah teknik pistol. Pinter. Nomor 4. Tari di samping berasal dari daerah. Nah, itu ada tari piring berasal dari daerah mana ya? Itu Sumatera Barat, daerah Solo. Oke, kita sudah pernah membahasnya di kelas ini ya, macam-macam tari daerah. Kemudian soal selanjutnya, siapakah pencipta lagu tersebut? Nah, kita juga sudah pernah ini menyanyikan lagu Awan Putih di kelas ya. Siapa penciptanya? Yaitu Atimah. Pinter. Kemudian nomor 6, dari gambar di atas sebutkan nama masing-masing pola garis. Nah, itu yang A itu yaitu garis lengkung, yang B garis vertikal, dan yang C adalah garis horizontal. Oke, berikutnya soal yang terakhir, kita akan membahas soal PJOK. Nomor 1, tujuan dari gerakan di samping ialah, nah itu adalah gerakan merentangkan tangan dan mengangkat satu kaki. Berarti sudah jelas ya, itu adalah gerakan untuk melatih keseimbangan. Kemudian nomor 2, Andi mengikuti lomba lompat jauh tingkat kecamatan. Adapun sarana yang digunakan dalam lomba lompat jauh ialah, nah perhatikan gambar itu Andi lagi lompat jauh di tingkat kecamatan. Nah, apa sarana yang digunakan dalam lomba? Yaitu sudah jelas ya, pakai teras pasir. Kemudian nomor 3, sebutkan ciri-ciri gerakan bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam melantai. Nah, di situ sudah ada gambarnya, berarti kita sudah bisa menebak. Yaitu yang pertama, mengangkat satu kaki, itu juga ciri-ciri gerak bertumpu keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang kedua, melakukan sikap kapal terbang atau mencontoh gerakan kapal terbang. Ya, yang nomor 4, hal yang dilakukan sebelum kegiatan melompat atau meloncat ya. Sebelum meloncat ya, sebelum nomor 3, 4, 5 itu ada nomor 1, 2, itu adalah gerakan apa? Berlari. Kemudian nomor 5, sebelum melakukan kegiatan lompat jauh sebaiknya terlebih dahulu melakukan pemanasan. Apakah manfaat dari kegiatan melakukan pemanasan? Yaitu mengurangi resiko cedera atau juga bisa meningkatkan performa latihan. Nomor 6, sebutkan urutan gerakan dalam lompat jauh. Nah, sudah ada gambarnya, tinggal kamu menebaknya gerakan apa saja itu ya. Yang pertama berlari, tolakan melompat atau apa itu, gerakan mau melompat itu disebut tolakan. Kemudian melayang di udara dan pendaratan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal tema 6, 7, dan 8 atau soal-soal yang lainnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.